Halo, aku Mega dan welcome to my channel. Kisah Ooi Huilan, putri Raja Gula yang kekayaannya tak bisa membeli kebahagiaan. Ooi Huilan merupakan putri Ooi Tiong Ham, taipan gula tersohor dari Semarang pada abad ke-19. Dirinya juga menikah dengan Wellington Ko, orang terpenting kedua setelah Menteri Luar Negeri Lu Zhenxiang untuk urusan diplomasi Tiongkok. Namun, sebagai seorang istri diplomat sekaligus anak Raja Gula terkaya di Asia Tenggara, kehidupan Huilan tidak sebahagia yang terlihat. Perebutan kekayaan dan kesepian telah menjadi roda kehidupan bagi Huilan sejak dirinya belia. Huilan lahir pada 2 Desember 1889 di Semarang. Sebagai seorang anak dari Raja Gula yang juga merupakan orang terkaya se-Asia Tenggara, kehidupan Huilan sejak kecil senantiasa bergelimang harta. Dirinya bersama kakak perempuannya Ooi Jonglan tinggal di istana milik ayahnya yang luasnya 9,2 hektar. Istana Tiong Ham di Semarang memiliki lebih dari 200 kamar. Ada kolam renang dan kebun binatang kecil. Huilan adalah anak kesayangan dari Tiong Ham. Huilan selalu mendapatkan apa yang dirinya mau dari ayahnya. Bahkan ketika dirinya berada di Eropa, ayahnya selalu mengirimkan uang saku yang berlimpah. Bahkan ketika sudah menikah dengan Wellington Ko, Ooi Tiong Ham membangunkan istana di Singapura dan di Beijing. Istana yang sangat megah. Tulis Agnes Davonar dalam kisah tragis Ooi Huilan, putri orang terkaya di Indonesia. Masa kecil Huilan cukup kesepian. Dia lebih banyak diasuh oleh pembantu dan guru-guru pribadi yang berasal dari Eropa dan Australia. Selebihnya, dirinya hanya bermain dengan binatang kesayangannya, Mojo, seekor monyet, Mina, seekor kanguru, dan Moni, anjing bulldog. Walau dirinya begitu disayang oleh ayahnya, Huilan tidak terlihat dekat dengan ibunya. Hubungan dengan kakak perempuannya juga tidak terlalu akrab. Di sisi lain, ayahnya juga banyak menyimpan selir karena keinginan Tiong Ham memiliki anak laki-laki. Pernikahannya dengan Gui Bingnio tidak terlalu bahagia. Meski sering bertengkar, keduanya tidak berkeinginan untuk bercerai. Tiong Ham menganggap Bingnio adalah istri yang membawa keberuntungan. Di sisi lain, Bingnio menikmati kekayaan suaminya. Huilan mengisahkan sering diajak oleh sang ayah ke rumah selir-selirnya. Namun, tidak pernah terfikir oleh Huilan mereka adalah selir dari ayahnya. Beberapa kali dirinya pun pernah menyinggung para selir ini di depan ibunya, Bingnio. Saya mulai mengerti mengapa ibu sering marah pada saya ketika saya membicarakan bibi yang baik hati itu. Ia mungkin merasa risih dan kesal pada mereka karena gundik-gundik itu terus melahirkan anak laki-laki, ucap Huilan. Momen ulang tahun menjadi kenangan yang memilukan bagi seorang Huilan. Dirinya saat itu sudah menantikan sebuah pesta yang indah. Seperti halnya ayahnya yang menginginkan pesta ulang tahunnya berjalan istimewa. Berapapun biayanya bagi Tiong Ham tentunya tidak masalah. Ruang pavilion yang dulu digunakan untuk menjamu Raja Siam dari Thailand pun disulap dari ruang pesta. Sehingga bisa dibayangkan jumlah tamu yang akan datang. Ayahnya juga mengundang kelompok musik ternama dari Batavia yang biasa menghibur para pejabat kolonial Belanda. Semua dekorasi ruangan dibuat seperti gambaran dalam buku The Tailor.
Tiam Ham juga memberikan gaun cantik berwarna putih dengan pernak-pernik permata asli yang dibuat oleh seorang desainer ternama dari Belanda. Menurut Huilan, gaun itu terasa pas di tubuhnya yang kurus. Saya juga mengingat rambut saya dengan sebuah pita yang dihiasi dengan berlian, sehingga bila nanti saya menari, berlian itu akan bersinar indah, terang Huilan. Namun semua harapan indah itu seakan runtuh pada hari ulang tahunnya. Ketika hari telah menjelang sore, tidak ada seorang pun tamu yang terlihat datang ke rumahnya. Di seluruh ruangan hanya ada pelayan yang mondar-mandir bersama badut dan penyanyi. Lantas ibunya pun mendekati Huilan dan mengatakan bahwa acara tersebut telah gagal. Bahkan ayahnya tidak datang pada acara tersebut. Huilan lantas menunduk sambil berjongkok untuk menutupi air matanya yang jatuh. Pesta pertama itu diakui Huilan menjadi pesta kelabu terakhir di masa remajanya. Dirinya, kakaknya, dan ibunya kemudian memilih berangkat ke Singapura untuk berlibur. Ayahnya pun mengizinkan sebagai rasa permintaan maaf. Di Singapura, Huilan pernah merasakan kisah cinta masa remajanya dengan seorang pria bernama Xiao Quan. Pertemuannya seperti ditakdirkan ketika Huilan tersesat saat sedang mengendarai kuda bernama Poni. Huilan jatuh cinta pada pandangan pertama. Hatinya begitu berdebar ketika Xiao Quan menariknya ke atas poni. Kemudian, pemuda itu duduk di belakangnya sambil memeluk tubuh mungil Huilan. Cinta remaja ini berlanjut, tetapi kenyataannya tidak seindah dalam sebuah cerita fiksi. Orang tuanya melarang hubungan Huilan yang saat itu masih berusia 13 tahun dengan orang asing. Menemui mata-matanya, Tiong Ham pun mengetahui bahwa Xiao Quan sudah menikah dan memiliki seorang anak. Walau terkejut, Huilan tetap memaksa cinta pertamanya tersebut. Diam-diam mereka sering bertemu, berharap kisahnya berlabuh. Setelah pulang ke Semarang, saya menghabiskan waktu untuk menulis surat kepada Xiao Quan, tetapi setiap surat yang saya kirimkan tidak pernah dibalasnya. Saya tidak mengerti apakah saya melakukan sesuatu padanya sehingga surat saya tidak pernah sampai atau Xiao Quan telah melupakan saya. Saya hanya bisa menangis dan menerima takdir saya, ucap Huilan. Kehidupan keluarga kaya ini tetap berlanjut. Chong Lan menikah dengan seorang dokter di London. Mereka tinggal di London dan diserahi untuk mengelola perusahaan Tiong Ham yang ada di Eropa. Setelah Tiong Ham menikah dengan Lucy Ho, ibu Huilan memutuskan untuk tinggal di London bersama dengan Chong Han. Melalui ajakan ibunya lah, akhirnya Huilan ikut pergi meninggalkan Semarang ke Eropa. Di Eropa, Huilan oleh ibunya dibangun image sebagai bagian dari para jet set. Dirinya hidup mewah dan sering berpesta dengan para pesohor Eropa. Di antaranya, pesohor Eropa yang pernah dijumpainya adalah Putri Alice dari Monaco. Saat di Eropa juga, ia dikenalkan pada Wellington Co. oleh ibu dan kakaknya. Pria ini adalah pejabat tinggi dari Cina yang sedang berupaya untuk melobi negara-negara Eropa supaya mendukung pengembalian wilayah Shantung dari Jepang ke Cina. Kemudian pada tahun 1921, Huilan dan Wellington menikah. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak, ditambah dengan 2 anak dari Wellington dari istri sebelumnya yang meninggal dunia. Setelah menikah, Huilan tidak hanya bergaul dengan kalangan jet set, namun juga dengan kalangan pejabat negara. Namun dirinya tidak bisa hidup dengan standar suaminya. Salah satunya sering merenovasi rumah dinas, membeli mobil mewah, dan berfoya-foya. Sebuah penerbitan pada masa itu pernah menyindirnya bahwa ketika rakyat Cina sedang menderita, istri Wellington malah melakukan pemborosan dengan memberi makan anjing-anjingnya secara mewah. Ketika berkunjung ke Asia, Huilan pernah bertemu dengan ayahnya yang sudah pindah dari Semarang ke Singapura.
Kehidupan ayahnya kini jauh lebih sederhana. Setelah pertemuan di Singapura itu, kedua keluarga ini tidak lagi bertemu. Setelahnya, dirinya mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal karena serangan jantung. Kematian Tiong Hom menimbulkan sengketa bagi keluarganya. Musababnya, tidak semua keluarga Tiong Hom mendapatkan warisan. Walau mendapat warisan paling besar, masa tua Huilan tidak begitu bahagia. Satu persatu orang-orang dekatnya meninggal. Ibunya meninggal pada tahun 1947. Hubungannya dengan Wellington menjadi semakin dingin. Mereka sudah tidak pernah saling berjumpa. Anak lelakinya mempunyai gundik, hal yang sangat dirinya tentang dalam hidupnya. Ketika dirinya tinggal di apartemen kecil, dia dirampok dan perhiasan dan sejumlah harta diserahkan kepada perampok itu. Huilan meninggal pada tahun 1992 dalam usia 103 tahun. Dirinya adalah seorang perempuan yang kuat dalam kemauan. Walau bergemilan harta dan pergaulan dengan kalangan atas, namun dia tidak mendapat kebahagiaan. Berkenalan dengan kaum ningrat dan orang-orang berduit tidaklah penting. Otak dan kepribadian lebih penting. Kita bisa menderita akibat haus kekuasaan, tapi bisa mendapat kesenangan dengan sikap hormat, kesederhanaan, dan sifat lurus, ucap Huilan di masa tuanya.